Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah, a'azanillah wa iyyakum jami'an. Kita akan kembali membacakan kitab Sifat Salat karya Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah ta'ala, yang pembacaan kita ini telah terhenti beberapa saat lamanya, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab ini. Dan sesuai dengan pertemuan yang terakhir kita, dahulu kita sampai pada pembahasan pada as-sakatat fi shalah, yang mana sebelumnya adalah pembahasan tentang ta'min, ini membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Baik, kita langsung saja untuk membaca kitab ini. Pada halaman 40, Syekh hafizahullah ta'ala mengatakan as-sakatatu fi shalah, yakni keadaan-keadaan diam di dalam salat. Yang beliau maksud di sini dengan keadaan diam di dalam salat, yaitu diam di waktu berdiri, yaitu ketika setelah takbiratul ihram, kemudian sampai kepada takbir untuk ruku', maka dalam salat jahriyah Rasulullah SAW membaca dengan keras surat Al-Fatihah, kemudian juga surat yang lain setelah itu. Nah, ternyata di dalam waktu berdiri ini ada keadaan-keadaan di mana Rasulullah SAW diam, ini tidak mengeraskan bacaan. Maka inilah yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Nah, dikatakan oleh penulis di sini, Dzakara Ibnul Qayyim rahimahullah annahu kana lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam saktatani. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua waktu diam, yaitu di dalam salatnya. Nah, yang pertama adalah saktatun bainat takbiri wal qiraah. Ini waktu diam antara takbiratul ihram dengan qiraah. Qiraah yang dimaksud di sini adalah membaca surat Al-Fatihah. Jadi setelah membaca takbiratul ihram, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sejenak, kemudian baru membaca surat Al-Fatihah. Nah, waktu diam ini telah disepakati oleh para ulama rahimahumullahu taala, ya, bahwasanya Rasulullah SAW memang diam di antara takbiratul ihram dan qiraah, yaitu qiraah Al-Fatihah. Wa hiya saktatu allati sa'ala anha Abu Hurairah radhiyallahu anhu biqaulih. Dan posisi diam ini, waktu diam ini adalah yang ditanyakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan perkataannya. Itu Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita sukutaka baina at-takbiri wal qira'ati ma taqul?" Beliau mengatakan, "Beritahukanlah kepadaku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang diam Anda di antara takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Apa yang Anda ucapkan?" Maka qal aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bithalji wal ma'i wal barad wa huwa fi sahihain. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda
menjawab pertanyaan Abu Hurairah ini, aku mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ini doa istiftah yang telah kita kenal sebelumnya. Allahumma ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, Allahumma naqqini min khataayaya. Bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana ats-tsaubul abyad, sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan dari kotoran. Allahumma ighsilni min khataayaya bithalji wal ma'i wal barad. Ya Allah, sucikanlah aku, bersihkanlah aku, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan ats-tsalj, dengan es, dengan air dan embun. Nah, yang mana hadis ini disebutkan di dalam Sahihain. Sehingga para ulama rahimahumullah taala mereka itu sepakat tentang waktu diam ini. Semuanya memahami bahwasanya antara takbiratul ihram dan bacaan Al-Fatihah di sana ada waktu untuk berdiam diri untuk membaca doa istiftah. Nah, ini diamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyatu al-mukhtalafun fiha. Ini diamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diperselisihkan oleh para ulama apakah benar ada diam tersebut atau tidak. Ya, sebab perselisihannya para ulama tentang diamnya ini adalah karena nanti akan disebutkan bahwasanya hadis yang berkenaan dengan masalah ini hadis yang memang diperselisihkan oleh para ulama tentang sahih dan tidaknya. Sehingga bermula dari itu para ulama rahimahumullah taala pun berselisih pendapat apakah memang ada diam yang kedua ini di samping diam yang pertama tadi. Sehingga di sini penulis mengatakan ala aqwalin dzakaraha Ibnu Qayyim, sesuai dengan pendapat-pendapat dari para ulama yang telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim sendiri menyebutkan bahwasanya saktah yang kedua, keadaan diam yang kedua ini diperselisihkan oleh para ulama. Di sana ada beberapa pendapat dari para ulama. Nah, kemudian penulis mengatakan faruya annaha ba'dal faraghi minal fatihati. Maka diriwayatkan, ini beliau menyampaikan langsung dengan sighatut tamrid, yaitu dengan kata diriwayatkan, yang mengisyaratkan bahwasanya hadis dalam bab ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Diriwayatkan bahwasanya diam tersebut adalah ba'dal faraghi minal fatihah, yaitu setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Jadi setelah selesai membaca surat Al-Fatihah kemudian mengucapkan amin, maka diam sejenak, tidak langsung membaca surat yang lain. Nah, wa jaa'a ma yadullu ala annaha ba'da al-faraghi min al-qira'ati. Dan telah datang pula hadis yang menunjukkan bahwasanya diamnya ini adalah setelah selesai dari al-qira'ah, yaitu qiraah, yaitu membaca surat selain surat Al-Fatihah. Jadi di sini ada dua riwayat yang berkenaan dengan saktah yang kedua ini. Yang satu riwayat menunjukkan itu setelah Al-Fatihah, dan riwayat yang kedua adalah setelah membaca surat yang lain, yaitu sebelum ruku'. Famin ahli ilmi man qala, maka di antara para ulama itu ada yang mengatakan al-muradu bis saktati tsaniyati annahu idza faragha al-imamu min qira'atil Fatihah yaskutu liyatamakkana al-ma'mumu min qira'atiha. Taib. Di antara para ulama itu ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan saktah yang kedua, yakni diam sejenak yang kedua ini adalah apabila setelah imam telah selesai membaca surat Al-Fatihah, maka dia diam sejenak liyatamakkana al-ma'mumu min qira'atiha, sehingga makmum itu bisa mendapatkan kesempatan untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya. Ini adalah pendapat yang pertama dari kalangan para ulama, tentang diam, waktu diam yang kedua ini. Mereka mengambil hadis yang menunjukkan bahwasanya diamnya itu setelah membaca Al-Fatihah, dan mereka membawanya kepada pendapat bahwasanya makmum wajib membaca surat Al-Fatihah sehingga imam memberi kesempatan
kepada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah di sana. Nah, namun ini sekali lagi kita ingatkan bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, baik tentang diamnya ini ataupun tentang kewajiban makmum membaca surat Al-Fatihah ketika imam membaca keras. Dan itu telah berlalu tentang halnya ini. Nah, taib. Wa minhum man qala, dan di antara mereka, di antara para ulama, ada yang mengatakan bal takunu ba'dal faraghi minal qira'ah. Ini diamnya ini adalah setelah selesai dari membaca surat. Ini surat selain Al-Fatihah. Nah, tujuannya untuk apa? Liyataradda nafasul imami ilaihi qabla ruku', yaitu agar bisa kembali nafasnya imam kepadanya sebelum ruku'. Maksudnya agar imam itu bisa mengatur nafasnya setelah membaca surat Al-Fatihah dan kemudian surat yang lain, ya, yang mungkin nafasnya itu agak tersengal-sengal, maka diam sejenak untuk mengatur nafas, kemudian setelah itu bertakbir dan ruku'. Nah, jadi di sini kita dapatkan tentang saktah yang kedua, diam dalam posisi yang kedua ini adalah diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan ini setelah Al-Fatihah, ada yang mengatakan ini setelah membaca surat sebelum ruku'. Nah, wa minhum man qala, dan di antara ulama yang lain mengatakan hiya thalathu sakatatin. Oh, ternyata dia ada 3 sakatat. Ada 3 posisi diam, bukan cuma 2, ya kan? Kalau yang tadi yang pertama dan kedua, mereka berpendapat saktahnya ada 2. Yang pertama yaitu sebelum Al-Fatihah, yang ini disepakati seluruh para ulama. Yang kedua tadi ya, ada perselisihan ya. Nah, yang ini yang ketiga ini, pendapat ulama yang ketiga yang mengatakan bahwasanya saktah dalam sholat itu ada 3 kali. Ya, diam sejenak ketika berdiri ya, setelah takbiratul ihram itu ada 3 kali. Ya, ini apa? Yang pertama adalah al-ula aqibat takbiratul ihram. Itu setelah membaca takbiratul ihram, yaitu untuk membaca doa istiftah sebagaimana tadi diterangkan dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, wasaniyah, sedangkan yang kedua, saktah yang kedua, diam yang kedua adalah aqibal fatihati, setelah membaca surat Al-Fatihah. Nah, fa idza qala amin intadhara qalilan. Ini ketika imam itu sudah membaca amin, maka dia menunggu sejenak. Sebagaimana diterangkan oleh pendapat yang pertama tadi, yaitu menunggu sejenak agar makmum bisa membaca surat Al-Fatihah. Nah, wasalisatu, dan diam yang ketiga adalah ba'dal faraghi minal qira'ati wa qabla ruku', yaitu diam setelah membaca surat selain Al-Fatihah, dan sebelum ruku', sebelum berpindah menuju ruku'. Nah, itu yang tujuannya adalah untuk mengatur nafas sebelum yakni bertakbir untuk ruku'. Nah, sehingga di sini nampak bahwasanya pendapat yang ketiga ini adalah memadukan atau menggabungkan antara pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua. Ini pendapat yang pertama mengatakan selain saktah yang untuk membaca doa istiftah, ada saktah setelah Al-Fatihah, ya kan? Pendapat yang kedua mengatakan selain saktah untuk doa istiftah, ada saktah setelah membaca surat yang lain selain Al-Fatihah sebelum ruku'. Nah, namun pendapat yang ketiga ini menggabungkan hal tersebut. Ada 3 saktah, ada 3 posisi diam, yaitu setelah takbiratul ihram untuk membaca doa istiftah, kemudian setelah surat Al-Fatihah, dan sebelum ruku'. Nah, tidak ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Wa kalamu ahli ilmi fi hadhil mas'alati ma'rufun. Dan perkataannya para ulama dalam masalah ini sudah diketahui, ini sudah tertuliskan di dalam kitab-kitab. Ini disebutkan dalam catatan kaki. Kita disuruh untuk melihat kepada Zadul Ma'ad karya Syekh, karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nah, kemudian penulis mengatakan, yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, wadh-dhahiru annama hiya ithnatani faqat. Yang zahir, yang nampak jelas bagi beliau rahimahullah taala, annama hiya ithnatani faqat, bahwasanya saktah yang ada hanyalah 2 kali saja.
Wa amma tsalitsatu falatifatun li ajli taraddin nafasi. Adapun yang ketiga yaitu yang diam sebelum ruku', ya, maka itu hanyalah sebentar saja. Latifah, yakni sebentar saja, li ajli taraddin nafas, yaitu untuk mengatur nafas, ya. Sehingga di sini sebenarnya beliau rahimahullah taala lebih cenderung untuk memadukan itu semua 3 saktah tadi, tetapi beliau mengatakan saktah yang ketiga itu hanya sejenak saja, sehingga dianggaplah itu sebagaimana tidak ada, hanya sejenak saja. Nah, walam yakun yasilul qira'ata birruku'i, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyambung antara qiraah, yaitu membaca surat setelah Al-Fatihah, menyambungnya dengan apa? Dengan ruku' secara langsung, tetapi diam sejenak untuk mengatur nafas sebentar saja. Nah, bi khilafis saktatil ula, berbeda dengan saktah yang pertama, fa innahu yaj'aluha ba'da al-istiftahi wa thaniyah. Nah, fa innahu yaj'aluha ba'da al-istiftah. Berbeda dengan yang pertama, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikannya setelah istiftah, yaitu setelah takbiratul ihram, yakni untuk membaca doa istiftah. Wa thaniyati qad qil innaha li ajli qiraatil ma'mum. Sedangkan yang kedua, saktah yang kedua, dikatakan, ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah diam dalam rangka untuk agar makmum itu bisa membaca surat Al-Fatihah. Nah, fa'ala hadza yanbaghi tatwiluha biqadri qiraatil Fatihati. Oleh karena itu, kalau kita mengambil pendapat yang kedua ini, atau pendapat adanya saktah ini setelah membaca surat Al-Fatihah untuk memberikan kesempatan kepada makmum membaca surat Al-Fatihah, maka kata beliau berdasarkan pendapat ini selayaknya sedikit memanjangkan ini diamnya tersebut sekadar membaca Al-Fatihah, liyatamakkan al-ma'mumu min qiraatil Fatihati, agar makmum itu mampu, ya, atau mendapatkan kesempatan untuk membaca surat Al-Fatihah. Nah, wa amma tsalitsatu, adapun diam yang ketiga tadi, ya, yang sebelum ruku', falirrahati, maka itu adalah diam untuk beristirahat sejenak, wan nafasi faqat, dan untuk mengatur nafas saja. Nah, wa hiya saktatun latifah, dan ini adalah posisi diam atau keadaan diam yang hanya sebentar saja. Taib. Kemudian beliau mengatakan faman lam yadhkurha, ulama yang tidak menyebutkan yaitu saktah yang ketiga ini, faliqasriha, karena saktah yang ketiga ini sangatlah singkat, ya, sehingga tidak perlu disebutkan sebagai saktah. Nah, wa man i'tabaraha ja'alaha saktatan tsalitsatan, sedangkan ulama yang menganggapnya itu sebagai saktah, maka dia menjadikannya sebagai saktah yang ketiga, posisi diam yang ketiga. Ya. Fala ikhtilafa bainar riwayataini, maka sesungguhnya tidak ada perbedaan antara dua riwayat tersebut, yaitu antara riwayat yang menunjukkan saktahnya 2 kali, yakni setelah takbiratul ihram untuk membaca istiftah dan setelah qiraatul Fatihah, atau yang menyatakan saktahnya itu 3 kali, yaitu setelah takbiratul ihram, setelah Al-Fatihah, dan sebelum ruku', maka sesungguhnya tidak ada perbedaan. Karena yang tidak menyebutkan yang ketiga, hal itu karena diam yang sebelum ruku' itu hanyalah sejenak saja, hanya sebentar saja, dan dianggap tidak termasuk saktah. Nah, baik. Kemudian di sini setelah beliau menyebutkan tentang keadaan pendapat para ulama tentang masalah saktah ini, ya, maka beliau menyampaikan dalil yang melandasi pendapat para ulama yang menyatakan adanya saktah yang kedua dan ketiga. Adapun saktah yang pertama tadi sudah disebutkan dalilnya dari Abu Hurairah yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Adapun saktah yang kedua dan ketiga ini, maka ini adalah hadis yang sesungguhnya diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Oleh sebab itu para ulama pun berbeda pendapat tentang apakah saktah ini ada atau tidak. Nah, beliau mengatakan rawal Imam Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhum min haditsil Hasan al-Basri an Samurah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Ahmad rahimahullah, Imam Abu Dawud dan Tirmidzi wa ghairuhum, ya, dan selain mereka rahimahumullahu jami'an, meriwayatkan min haditsil Hasan al-Basri, dari hadisnya Hasan al-Basri an Samurah radhiyallahu anhu, dari Samurah radhiyallahu anhu. Nah, kita lihat di sini
sanad hadis ini yang akan disebutkan oleh beliau adalah berasal dari hadisnya Hasan Al-Basri dari Samurah. Ya, nanti permasalahannya di sini, yaitu dari Hasan Al-Basri dari Samurah. Nah, yang mana Al-Hasan Al-Basri sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki ya, yang ke-6 di sini, Al-Hasan Al-Basri rawi hadzal hadis an Samurah ma'rufun bil irsal wa tadlis. Bahwasanya Al-Hasan Al-Basri berawi hadis ini dari Samurah. Dia dikenal dengan seorang perawi yang biasanya memursalkan hadis. Ya, memursalkan hadis, yaitu menyampaikan hadis yang mursal. Dan juga dikenal sebagai orang yang tadlis, ya, menyampaikan hadis secara tadlis, yang sesungguhnya tidak mendengar dari si fulan kemudian mengatakan an fulan, ya, yang pada hakikatnya itu adalah merupakan salah satu bentuk yakni hadis yang munqati, hadis yang terputus sanadnya. Nah, maka disebabkan karena adanya sanad dari Hasan Al-Basri dari Samurah yang dengan lafaz an, ya, yang ini menunjukkan kalau berasal dari seorang perawi yang mudallis, yang tadlis tadi, maka menunjukkan akan keterputusan. Dari sinilah para ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Nah, apakah hadis ini sahih ataukah tidak? Yaitu hadisnya adalah disebutkan dari Nabi SAW annahu kana yaskutu saktataini idza istaftaha wa idza faragha minal qiraati kulliha. Yaitu bahwasanya beliau SAW, Nabi Muhammad SAW, diam 2 kali. Yaitu ketika istiftah, membaca doa istiftah, wa idza faragha minal qiraati kulliha, dan apabila beliau sudah selesai membaca dari membaca surat seluruhnya, yaitu baik itu surat Al-Fatihah ataupun surat yang lainnya. Jadi sebelum ruku, ya. Riwayat ini menunjukkan bahwasanya saktahnya itu adalah sebelum ruku selain yang istiftah. Nah, wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain masih sama hadisnya dari Hasan dan dari Samurah, ya, dari Hasan Al-Basri dari Samurah. Fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, saktatun idza kabbara wa saktatun idza faragha min qiraati ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 2 saktah tersebut adalah apa? Saktah ketika bertakbiratul ihram, yaitu yang pertama ketika membaca istiftah, dan saktah diam yang kedua adalah idza faragha min qiraati, ketika selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu selesai membaca surat Al-Fatihah. Nah, jadi di sini ada 2 redaksi yang berbeda. Yang satu saktah yang kedua itu adalah sebelum ruku', dan yang satu saktah yang kedua itu adalah setelah membaca surat Al-Fatihah. Nah, beliau mengatakan, "Famajmu'ur riwayati tadullu ala anna sakatati thalathun." Maka keseluruhan riwayat-riwayat yang ada, ya, kalau kita gabungkan seluruhnya, tadullu ala anna sakatati thalathun, menunjukkan bahwasanya diam yang ada di dalam salat, yaitu ketika berdiri, ya, itu ada 3 tempat, ada 3 posisi, ya, yaitu ketika istiftah, ketika setelah Al-Fatihah, dan sebelum ruku'. Lakin, kemudian beliau mengatakan, lakin hal yathbutu mithlu hadzal hukmi bimithli hadzal isnadi. Akan tetapi, apakah hukum seperti ini bisa ditetapkan dengan hadis yang sanadnya seperti ini? Yang tadi kita sebutkan, kita terangkan bahwasanya sanadnya dari Hasan Al-Basri yang mudallis, dan disebutkan an Samurah, dari Samurah, yang hal itu sanadnya itu lebih cenderung kepada inqita', yaitu terputusnya sanad. Beliau menerangkan di sini, fasama'ul Hasan min Samurah mas'alatun khilafiyah bain ahli ilmi. Maka mendengarnya Hasan dari Samurah, ini apakah Hasan Al-Basri itu betul-betul mendengar hadis dari Samurah, ini permasalahan yang diperselisihkan di antara para ulama ahli hadis, ya. Apakah Hasan Al-Basri betul-betul mendengar langsung dari Samurah ataukah tidak, terutama dalam hadis ini. Nah, adapun dalam hadis yang lain, yaitu hadis yang berkaitan dengan masalah aqiqah, beliau mengatakan, amma sama'ul Hasan min Samurata hadits al-aqiqati fahadha fi sahih al-Bukhari. Adapun tentang mendengarnya Hasan Al-Basri dari Samurah, yaitu tentang hadis aqiqah, bahwasanya Hasan Al-Basri mendengar langsung dari Samurah tentang hadis aqiqah, fahadha fi sahih al-Bukhari, maka hadis ini berada di dalam sahih Bukhari. Nah, fa'an Habib ibn Ash-Shahidi qala li Muhammad ibn Sirin, ya, dari Habib ibn Syahid, dia berkata,
Naam, Muhammad bin Sirin berkata kepadaku, Salil Hasana amman sami'ta hadits al-aqiqah. Muhammad bin Sirin memerintahkan kepada Habib ibn Syahid untuk bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri. Tanyalah kepada Hasan Al-Basri, dari siapa engkau mendengar hadis aqiqah? Faqal, maka Hasan Al-Basri menjawab, an Samurah. Nah, jadi ketika hadis tentang aqiqah ini disebutkan di sana sanad dari Hasan Al-Basri dari Samurah, maka ada istilahnya tabayun, klarifikasi dari siapa? Habib ibn Syahid yang diperintahkan oleh Muhammad bin Sirin untuk bertanya, untuk mengklarifikasi kepada Hasan Al-Basri apakah dia benar-benar mendengar dari Samurah ataukah tidak. Maka ternyata Al-Hasan Basri menyatakan secara tegas dia mendengarnya dari Samurah. Maka ketika seorang perawi yang mudallis menyatakan dengan tegas bahwasanya dia mendengar hadis tersebut dari gurunya yang dia sebutkan dalam sanadnya itu, maka ini diterima, hadisnya diterima, ya. Karena seorang mudallis ketika menyampaikan dengan haddatsana atau sami' itu, maka itu hilang tadlisnya. Artinya dia adalah hadis yang bersambung, tidak lagi munqati', tidak lagi terputus. Maka beliau mengatakan, "Fahadha nassun 'ala anna al-Hasan sami'a min Samurah hadits al-aqiqah." Maka ini merupakan nas, pernyataan jelas bahwasanya Hasan Al-Basri mendengar dari Samurah hadis tentang aqiqah. Tapi ingat, ini tentang apa? Hadis tentang aqiqah. Wa yabqa al-khilafu fi ghairi hadits al-aqiqah. Sehingga apa? Masih ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, yakni pada selain hadis aqiqah, termasuk hadis kita ini, yaitu hadis tentang saktah, ya, dalam salat selain istiftah. Ya, apakah itu bisa dikatakan sahih ataukah tidak? Karena dalam hadis ini tidak ada keterangan yang jelas dari pernyataan Hasan Al-Basri bahwasanya dia betul-betul mendengar dari Samurah. Nah, maka beliau mengatakan fayabqa kullun ala madhhabihi. Maka tetaplah setiap ulama itu mengikuti madhabnya. Artinya ada di antara ulama yang mengatakan Hasan Al-Basri betul-betul mendengar dari Samurah, maka silakan, maka dia mengambil hadis tersebut dan menyatakan ada saktah selain istiftah. Nah, ada ulama lain yang mengatakan atau yang mengambil pendapat bahwasanya mendengarnya Hasan dari Samurah bisa diterima dengan pernyataan yang tegas dari Hasan bahwa dia mendengar dari Samurah, yaitu dalam hadis aqiqah saja. Adapun selain itu maka itu masuk dalam hadis tadlis, hadis mudallas, hadis yang diriwayatkan oleh seorang mudallis dengan lafadz an, maka ini termasuk hadis yang terputus dan lemah hadisnya. Nah, maka beliau mengatakan, faman yusbitu sama' al-Hasan min Samurah mutlaqan yaqulu al-haditsu sahih. Maka barang siapa di antara para ulama yang menetapkan bahwasanya Al-Hasan Al-Basri mendengar dari Samurah secara mutlak, yaitu baik dalam hadis aqiqah ataupun yang lain, nah, maka ulama tersebut mengatakan al-haditsu sahih. Hadis ini sahih. Berarti hadis yang tentang saktah ini sahih sehingga bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil. Wa man la yusbituhu yaqulu al-haditsu fi inqita'. Adapun ulama yang tidak menetapkan mendengarnya Al-Hasan Al-Basri dari Samurah, maka dia mengatakan hadis ini terdapat inqita', yaitu terputusnya sanad, sehingga tidak bisa menjadi hujjah. Dari sini tadi beliau mengatakan, ya, tentang saktah yang kedua ataupun yang ketiga, saktah tersebut diperselisihkan oleh para ulama. Ya, adapun saktah yang ini disepakati oleh para ulama, yaitu saktah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca doa istiftah, yaitu setelah takbiratul ihram. Adapun diam setelah membaca surat Al-Fatihah atau sebelum ruku', maka itu diperselisihkan para ulama tentang ada dan tidaknya saktah di waktu itu. Nah, meskipun demikian, yakni sebelum ruku' tentu saja, yakni seseorang yang menjadi imam setelah membaca surat secara keras, ya, maka dia memang membutuhkan waktu sejenak untuk mengatur nafas, ya, maka dia dengan konsekuensi dari hal tersebut dia pun diam sejenak. Tapi diamnya ini bagi para ulama yang tidak menetapkan hadis itu, ya, diamnya adalah hanya karena untuk mengatur nafas, bukan karena berhujah dengan dalil yang mereka anggap lemah tadi. Nah, taib. Maka di akhir dari pembahasan ini penulis mengatakan fa ba'da qira'atil Fatihati yaskutul imamu, ya, maka setelah membaca surat Al-Fatihah
imam itu diam. Nah, walau lam yakun biqadri qiraatil Fatihati lil ma'mum, meskipun ya diamnya itu tidaklah sekadar untuk memberikan kesempatan makmum membaca surat Al-Fatihah. Ini maksudnya apa? Wal maqsud, maksudnya adalah annahu yafsilu bainal qira'atain. Itu maksudnya adalah diam sejenaknya ini adalah dalam rangka untuk memisah antara dua bacaan, yaitu Al-Fatihah dengan surat setelahnya. Ya. Wa idza anhal qira'ata yaskutu liyataraddan nafasa. Aw liyataraddan nafasu. Adapun dan apabila sudah selesai membaca surat selain Al-Fatihah, maka dia pun diam sejenak pula, ya, dalam rangka untuk mengatur nafasnya, ya, agar nafasnya itu bisa kembali tenang seperti sedia kala. Nah, wa bihadza nakunu qad jama'na baina riwayati kulliha. Dengan hal ini maka kita telah memadukan antara riwayat-riwayat yang ada seluruhnya. Nah, dan ini pun kesimpulan yang disampaikan oleh penulis ini, ya, ini bisa diterapkan pula bagi para ulama yang tadi kita katakan mungkin melemahkan hadis tentang saktah yang kedua dan ketiga. Jadi karena memang beliau mengatakan di sini diam setelah membaca surat Al-Fatihah, bukan diam dalam rangka untuk menyediakan kesempatan untuk makmum membaca surat Al-Fatihah, tapi hanya sekedar untuk memisahkan antara surat yang satu dengan surat yang kedua. Ya, demikian pula diam sebelum ruku' itu hanya sekedar untuk mengatur nafas saja. Maka hal inilah pendapat yang insya Allah lebih kita bisa menerimanya, bahwasanya saktah yang jelas agak panjang waktunya adalah saktah ketika setelah takbiratul ihram dalam rangka untuk membaca doa istiftah. Adapun saktah yang kedua dan ketiga, maka itu sekedarnya saja, ini tidak terlalu panjang, tetapi hanya untuk memisahkan antara Al-Fatihah dengan surat yang berikutnya, dan juga untuk mengatur nafas sebelum bertakbir untuk berpindah ke posisi ruku'. Nah, inilah ma'asyiral ikhwah azanillah wa iyyakum jami'an yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang saktah di dalam salat, yaitu khususnya ketika waktu berdiri, ya, ketika dalam salat jahriyah. Nah, kemudian insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kitab ini pada pertemuan yang akan datang biiznillah tabaraka wa taala. Untuk sementara kita cukupkan sampai sini, dan kita lihat di sini pembahasan yang akan datang cukup menarik, yaitu man la yuhsinul qiraah, apa yang dilakukan oleh orang yang tidak bisa membaca terutama surat Al-Fatihah, ya. Terkadang kita mendapati ada orang yang sudah sepuh tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, apa yang harusnya dia lakukan ketika itu? Atau mungkin seseorang yang baru masuk Islam, belum pernah mempelajari dan menghafal surat Al-Fatihah, apa yang dia harus lakukan dalam salatnya. Insyaallah kita akan bahas pembahasan ini dan baca keterangan penulis tentangnya pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Untuk sementara kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah taala memberikan manfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.